Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang penghantar manajemen pengetahuan. Dari kalian pasti ada yang belum tahu apa sih manajemen pengetahuan itu? Apa sih inovasi itu? Video ini merupakan hasil dari sumber terinci yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen pengetahuan dan inovasi. Dalam dunia yang berkembang dan terus berubah, manajemen pengetahuan dan inovasi berperan penting dan menjadi dua pilar utama yang mendukung keberhasilan organisasi. Manajemen pengetahuan adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, pemanfaatan pengetahuan dalam suatu organisasi. Biasanya di dalam perusahaan, dia sangat berperan penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan beradaptasi antar karyawan. Lalu gimana dengan inovasi? Inovasi adalah penciptaan atau perbaikan produk, layanan atau proses yang memberikan nilai tambah dengan peran mengubah pengetahuan yang ada menjadi produk dan proses yang baru. Tujuannya apa? Tujuan dari inovasi adalah memberikan perubahan signifikan yang sudah ada menjadi lebih baru lagi. Gitu ya. Jenis-jenis pengetahuan ada 3. Ini 3. Yang pertama adalah tacit knowledge, yang kedua explicit knowledge, dan yang ketiga adalah shared knowledge. Apa sih itu tacit knowledge? Nanya enggak? Nanya ya? Pengetahuan tacit knowledge adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan secara formal. Itu adalah pengetahuan yang masih terbenak di pikiran, pengetahuan yang tidak terstruktur. Biasanya berasal dari pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam. Contohnya adalah bengkel. Para ahli bengkel itu sulit untuk mentransfer ilmunya jika tidak dipraktikkan. Yang kedua adalah pengetahuan explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang mudah disimpan dan ditulis dalam bentuk dokumentasi. Berarti video YouTube itu adalah pengetahuan eksplisit. Kenapa? Karena bisa didokumentasikan, bisa diajarkan kepada orang, seperti buku resep masak dan laporan pekerjaan. Berarti dalam perusahaan bisa berperan penting juga pengetahuan eksplisit, yaitu laporan pekerjaan, laporan tahunan, bulanan, itu adalah laporan eksplisit. Itu adalah pengetahuan explicit knowledge. Yang ketiga adalah shared knowledge. Shared knowledge itu adalah pengetahuan yang dibagikan kepada orang lain. Berasal dari pengetahuan tacit, pengetahuan eksplisit yang disatukan, dianalisis untuk di-share kepada orang lain. Contohnya adalah webinar dan seminar, di mana para ahli ilmu itu menge-share ilmunya untuk orang-orang yang mengikuti webinar dan seminar. Siapa sih yang mengikuti webinar dan seminar itu? Adalah orang-orang yang berpendidikan seperti mahasiswa, dosen, atau orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu. Hubungan antara keduanya. Yang pertama, memberikan pengaruh positif, karena semakin baik pengelolaan pengetahuan, semakin tinggi potensi inovasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, pendorong inovasi. Pengetahuan biasanya memberikan ide-ide kreatif di antara karyawan, dan karyawan mengembangkan ide-ide tersebut menjadi hal yang baru. Yang ketiga, budaya organisasi.
Manajemen pengetahuan yang efektif dapat menciptakan budaya yang mendukung inovasi dengan mendorong kolaborasi dan pemanfaatan pengetahuan secara lebih luas. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pertama, peningkatan pengambilan keputusan. Yang kedua, efisiensi operasional. Ketiga adalah mendorong inovasi. Yang keempat adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Kekurangannya adalah kesulitan berbagai ilmu. Kedua adalah biaya dan waktu implementasi. Yang ketiga adalah tantangan integrasi teknologi. Nah, ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Jika ada, silakan komen di bawah. Kesimpulannya adalah manajemen pengetahuan bukan tentang hanya menyimpan informasi, tetapi tentang menciptakan budaya berbagai pengetahuan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sedangkan inovasi adalah penciptaan kreativitas yang baru untuk menarik kompetitor lainnya.